Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang Alvina Matri. Saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun itu telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan sebagainya. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah menghilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang. Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, mereka banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2008, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965 dan 1966. Selama lebih dari 4 tahun bekerja, Komnas HAM telah memeriksa sebanyak 349 saksi korban dan mengunjungi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan. 2015, pemerintah Indonesia mengadakan Simposium Nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi oleh Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini tidak lebih adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat forum tanding yang beberapa keputusannya bertolak belakang dengan hasil rekomendasi IPT. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65 karena korban dari pihak tentara juga banyak. Kini tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun ke-55, tetapi negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawab untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang Alvina Matri. Saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun itu telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan sebagainya. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah menghilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang. Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, mereka banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.
pada tahun 2008, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965 dan 1966. Selama lebih dari 4 tahun bekerja, Komnas HAM telah memeriksa sebanyak 349 saksi korban dan mengunjungi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan. 2015, pemerintah Indonesia mengadakan Simposium Nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi oleh Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini tidak lebih adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat forum tanding yang beberapa keputusannya bertolak belakang dengan hasil rekomendasi IPT. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65 karena korban dari pihak tentara juga banyak. Kini tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun ke-55, tetapi negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawab untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Pemerintah dalam peristiwa 1965 sampai 1966 yaitu dengan melakukan operasi militer dan pengejaran terhadap para pemimpin dan pendukung PKI. Kenapa peristiwa 1965 sampai 1966 sampai sekarang belum terselesaikan? Karena hak-hak pemulihan yang seharusnya diterima korban juga tidak kunjung diupayakan secara maksimal.